Putri kaya baru saja mengeluarkan kepalanya dari jendela mobil. Langsung diperhatikan oleh seorang preman jalanan. Melihat gadis itu cantik, hati pria bergetar penuh hasrat. Dia ingin menarik perhatian gadis dengan cara ini. Namun, dia tidak menyangka gadis itu menunjukkan wajah jijik. Namun, dia tidak menyerah begitu saja. Melainkan langsung mendekati gadis itu. Meletakkan tangannya di atas jari-jari gadis itu. Perilaku preman ini membuat gadis itu merasa jijik. Bahkan saat pergi, dia tidak lupa mengacungkan jari tengah kepada pria itu. Awalnya mengira mereka hanya bertemu sekilas. Namun, benang merah dari Dewa Cinta telah menghubungkan mereka dengan erat. Malam itu, mereka bertemu lagi di pesta. Pria itu tanpa ragu mendekat dan menyapa. Namun, menghadapi godaan pria itu lagi, Barbie tetap menunjukkan sikap acuh tak acuh. Mungkin bagi preman yang sinis ini, gadis itu tidak pernah merasa suka. Namun ini justru membangkitkan semangat bersaing dalam diri pria itu. Dia bahkan menggoda Barbie di depan umum. Perilaku pria yang tidak sopan benar-benar membuat gadis itu marah. Dia mengambil gelas dan menyiramkan isinya ke arah pria itu. Namun tindakan gadis itu langsung membuat Aceh marah. Dia melepas jaketnya. Dia memaksa mengangkat Barbie ke bahunya. Kemudian dia melempar gadis itu ke kolam renang. Kamu ini babi. Hari ini aku memakai Valentino. Kamu bilang ini Valentino. Gaun ini lebih cocok untukmu saat basah. Setelah mendengar itu, Ella langsung tersipu. Dia hanya bisa malu dan kembali bersembunyi di kolam renang. Saat itu, suasana sangat kacau. Melihat itu, penggemar Barbie segera melaporkan ke polisi. Setelah mengetahui polisi akan datang, pria itu tetap terlihat tenang. Kemudian dia dengan enggan menghadap Ella. Setelah memberi isyarat, dia pun pergi dengan senang hati. Namun, tidak ada yang menyangka. Dalam perjalanan pulang Barbie, Aceh ternyata mengejar gadis itu dengan sekelompok anak buahnya menggunakan sepeda motor. Mereka tidak hanya memukul mobil dengan gila. Bahkan mereka juga menggores mobil dengan keras. Melihat itu, pengejar segera mempercepat laju. Namun akhirnya mobil itu terpaksa berhenti karena mengalami kerusakan. Sementara itu, Archer juga menyusul. Dia menekan pria itu ke mobil. Meskipun pengejar itu berusaha keras untuk memohon. Namun Aceh tetap menyerang wajah pria itu dengan gila. Mungkin merasa bahwa dia telah membahayakan rekannya. Maka Barbie mengumpulkan keberanian. Dia berlari maju dan mencekik Aceh dengan keras. Mencoba menyelamatkan rekannya dari tangan pria itu. Namun siapa sangka pengejar itu takut mati. Dia malah memanfaatkan waktu saat keduanya bergumul untuk melarikan diri dengan cepat. Lihatlah, saat kesulitan datang, masing-masing pergi. Kalau begitu, aku juga pergi. Hingga saat ini, di dalam hati gadis itu tiba-tiba muncul ketakutan dan ketidakberdayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Karena saat ini dia berada di tengah pegunungan yang terpencil. Dalam ketakutan, dia terpaksa meminta bantuan kepada pria itu. Aceh berputar satu kali sebelum berhenti di depannya. Ini membuat Barbie seolah melihat secercah harapan. Bisakah kamu mengantarkanku? Bukankah kamu bilang aku adalah binatang dan brengsek? Aku tidak akan membiarkan orang seperti itu mengantarmu pulang. Saat ini, air mata gadis itu hampir mengalir. Dalam keadaan terdesak, dia terpaksa menghentikan sebuah mobil di pinggir jalan. Kamu mau aku antar kemana? Cantik, mau aku pukul kamu? Bodoh, pergi. Belum pergi juga. Melihat gadis itu yang tampak tidak berdaya dan menyedihkan. Akhirnya, pria itu tetap merasa iba. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya dia naik motor. Gadis itu ketakutan, menutup mata rapat-rapat dan memeluk Aceh dengan erat. Kenapa kamu menarik jaketku? Aku tidak bisa menyetir dengan baik. Setelah mendengar, Barbie tampak sangat kecewa. Dalam keadaan terpaksa, Aceh hanya bisa mengangkat bajunya agar gadis itu bisa memeluknya dengan erat. Mungkin ini adalah pertama kalinya dia menyentuh tubuh seorang pria. Ini membuat gadis muda yang masih bingung. Tidak merasa malu yang tidak bisa dijelaskan. Namun, yang tidak diketahui Barbie adalah, roda takdir juga mulai berputar pada saat ini. Keduanya tiba di depan sebuah villa megah. Namun, gadis itu masih terbenam dalam suasana tegang itu. Sampai diingatkan oleh pria itu. Namun, saat itu sebuah mobil melaju dari depan. Wanita kaya di dalam mobil itu langsung berjalan menuju mereka. Dan orang ini adalah Ibu Ella. Dia dengan marah mempertanyakan putrinya. Kenapa dia terlibat dengan seorang preman? Meskipun Aceh berdiri untuk menjelaskan. Namun kemarahan di wajah ibu masih sulit untuk disembunyikan. Karena dia dari lubuk hatinya meremehkan pemuda miskin di depannya. Mungkin takut mereka akan berinteraksi lagi. Jadi ibu tidak hanya memutuskan untuk menyita ponsel Barbie, tetapi juga bersiap untuk mengurungnya di rumah selama seminggu. Bagaimana kamu bisa bersamanya? Apa kalian sudah bersama? Tolong, saya sama sekali tidak mengenalnya. Namanya Hugo Oliveira. Tapi semua orang memanggilnya Aceh. Ini adalah pertama kalinya gadis itu mendengar nama pria itu. Dan yang tidak dia ketahui adalah, nama ini juga akan mengubah hidupnya sepenuhnya dalam waktu dekat. Keesokan harinya, ibu memanggil Barbie. Dia bertanya kepada putrinya apakah dia masih ingat nama asli dari pengganggu yang mengantarnya pulang semalam. Ella tampak bingung. Ternyata Frank akan menggugat Aceh karena hidungnya patah. Jadi keluarganya bersiap untuk menggugat Aceh. Namun Barbie tidak bisa mengingat nama pria itu untuk sesaat. Untungnya, ayahnya mengingatkannya untuk tidak tegang. Gadis itu akhirnya memberitahukan nama pria itu kepada ibunya dengan jujur. Dia mengira mereka tidak akan memiliki hubungan lagi. Namun roda takdir selalu penuh dengan ejekan. Ketika pulang sekolah keesokan harinya, Barbie menemukan Aceh berada di depan pintu sekolah. Mungkin dia masih merasa cemas tentang perilaku tidak sopan pria itu. Ini membuatnya merasakan kepanikan yang tidak bisa dijelaskan. Namun setelah memahami, dia baru tahu. Ternyata sahabatnya sedang menjalin hubungan dengan teman Aceh.
Jelas dia tidak puas dengan pacar sahabatnya. Namun saat dia bersiap untuk pergi lebih awal. Namun, Aceh kembali menggoda. Saya hanya ingin memastikan. Kemarin kita memang mandi berdua, kan? Sungguh keterlaluan. Namun bahkan Barbie tidak menyangka hubungan mereka berkembang begitu cepat. Pada pagi hari berikutnya saat berlari, sahabatnya tiba-tiba berlari menghampiri Barbie. Dia berencana untuk ikut balapan mobil pacarnya malam ini. Dan berniat berbohong kepada ibunya bahwa dia menginap di rumahnya. Namun, saat malam tiba, ibu sahabatnya tiba-tiba menelepon dan berkata, besok pagi akan datang untuk menjemput putrinya untuk pemeriksaan kesehatan. Dalam keadaan darurat, gadis itu segera menghubungi telepon sahabatnya. Namun, di sana tidak ada yang mengangkat. Untuk mencegah hal ini terungkap, Barbie terpaksa berlari ke tempat mereka berlomba untuk mencari sahabatnya. Setelah sampai, gadis itu baru menyadari bahwa ini adalah dermaga yang ditinggalkan. Di sekelilingnya menyebar suasana yang aneh dan menakutkan. Sesekali, sepeda motor melintas cepat di sampingnya. Untungnya, Barbie akhirnya menemukan sahabatnya di sebuah alun-alun, yang sedang berduaan dengan pacarnya. Keduanya belum sempat saling menyapa. Barbie pun memberitahukan tentang ibunya kepada sahabatnya, dan berharap gadis itu cepat kembali sebelum ibunya menyadarinya. Setelah berbicara, Barbie bersiap untuk pergi. Saat itu, Aceh tiba-tiba muncul dari belakang. Dia masih seperti biasanya, menggoda dengan kata-kata. Dan Barbie kali ini tidak lagi menahan diri. Dia dengan marah memberitahu pria itu, bahwa dia sudah memberitahu nama pria itu kepada Frank. Tak lama lagi, dia akan menerima surat panggilan dari pengadilan. Mendengar ini, anak buah Aceh berdiri dengan marah. Untungnya, pria itu segera bertindak untuk menghentikannya. Ketika hari persidangan tiba, gadis baik ini akan membuktikan saya tidak bersalah secara langsung. Tahu kenapa? Kenapa? Karena dia akan terpesona oleh saya dan bahkan rela berbohong untuk saya. Setelah itu, seorang gadis seksi duduk di belakang Aceh. Dia terus-menerus menggoda Ella. Ketegangan antara keduanya semakin meningkat. Untuk melampiaskan kemarahan, Barbie langsung naik ke sepeda motor di belakang. Tapi belum sempat pertandingan berakhir, polisi sudah mengepung lokasi. Saat itu, situasinya sangat kacau. Di mata Barbie terlihat ketakutan dan kecemasan yang belum pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba, seorang polisi menjatuhkan gadis itu. Untungnya, Aceh datang tepat waktu untuk menyelamatkan gadis itu. Namun, mereka tidak tahu bahwa seorang polisi justru mengambil foto keduanya. Untuk menghindari kejaran polisi, Aceh hanya bisa menyuruh gadis itu bersembunyi di selokan. Sementara dia sendiri berisiko menarik perhatian polisi ke sini. Ketika dia kembali, Barbie baru saja merangkak keluar dari selokan yang bau. Kulit gadis itu yang halus dipenuhi lumpur. Ini membuat Aceh tidak bisa menahan tawa. Tapi melihat gadis itu yang terlihat lucu dan menyedihkan, pria itu hanya bisa melepas jaketnya untuk menutupi gadis itu. Angin malam berhembus lembut. Gadis itu bersandar erat di bahu Aceh. Saat ini, hati Barbie dipenuhi dengan rasa aman yang tak terungkapkan. Bahkan tatapan ke arah Aceh tidak lagi mengandung penghinaan seperti dulu. Lebih banyak perasaan halus dan mendalam. Mungkin benih cinta di antara mereka juga mulai tumbuh diam-diam saat ini. Setelah mengantar gadis itu pulang. Saat berpisah, keduanya masih enggan berpisah. Kemudian Aceh menggenggam tangan gadis itu dan menariknya ke depan. Dalam tatapan mata yang saling bertemu, cinta di antara mereka semakin mendalam. Dia memeluk pinggang gadis itu dengan lembut. Ini membuat Ella tidak bisa menahan rasa malu. Suasana yang penuh ambiguitas semakin kental. Kemudian pria itu menyibakkan rambutnya dan menciumnya dengan lembut. Momen singkat itu seolah membuat seluruh dunia terhenti. Hubungan cinta mereka juga terkonfirmasi pada saat ini. Namun keesokan harinya, foto keduanya muncul di koran. Dan Aceh membuat perilaku yang lebih gila lagi. Dia diam-diam menyelinap ke kamar Barbie, menggantung gambar keduanya di atas kamar. Ketika Barbie pulang dan secara tidak sengaja melihat lukisan itu, seketika membuat gadis itu tersenyum bahagia. Karena dia tahu Aceh pasti sudah mencarinya. Tidak bisa menahan getaran di dalam hatinya. Maka dia merias dirinya dengan hati-hati. Memulai kencan pertamanya dengan Aceh. Ketika dia tiba di ballroom, dia melihat Aceh yang sendirian. Untuk menarik perhatian pria, gadis yang biasanya baik tiba-tiba menari dengan menggoda. Sosok yang anggun dan wajah yang menawan. Dengan cepat menarik perhatian Aceh. Mungkin bahkan pria pun tidak menyangka. Barbie yang dikenal sebagai gadis baik memiliki sisi yang begitu menggoda. Kemudian dia datang di belakang gadis itu. Dengan lembut mengelus tangan gadis itu. Merasakan pesona kedewasaan yang terpancar dari pria itu. Ini membuat hati gadis itu tak bisa menahan gelombang rasa. Saat ini seolah seluruh dunia hanya milik mereka berdua. Cinta manis itu berputar di sekitar mereka seperti manisan yang tak kunjung pudar. Namun suasana yang ambigu jauh dari kata selesai. Di bawah cahaya yang redup dan samar, mereka berdua saling mencium dengan penuh kasih. Saat ini mereka saling percaya bahwa satu sama lain adalah takdir masa depan mereka. Namun ketika Barbie diam-diam kembali ke rumah, ibunya sudah menunggu di depan pintu. Dan Barbie sepertinya sudah menyadari sesuatu. Kemudian ibunya mengeluarkan koran yang mencetak foto mereka berdua. Dia memanggil putrinya untuk mendekat. Dengan wajah marah, dia mempertanyakan putrinya. Apakah preman itu pernah berbuat berlebihan padanya? Meskipun Barbie berusaha keras menjelaskan bahwa tidak ada. Namun, dia tetap mendapat tamparan dari ibunya. Untungnya, ayahnya datang tepat waktu. Pertengkaran ini pun akhirnya berakhir. Saya mencatat nomor plat mobil pemuda itu. Kamu pergi bicara dengannya. Mereka masih anak-anak, Rafaela. Kamu katakan padanya, jika dia mengganggu putri kita lagi, dia akan mendapatkan masalah. Meskipun di sini ribut tak terhindarkan.
Namun, itu tidak bisa menghentikan gadis itu terjebak dalam cinta manis ini. Tiba-tiba, bunyi dering ponsel terdengar. Gadis itu berlari dengan wajah penuh harapan. Dan di ujung telepon adalah Aceh, yang selalu ada di pikirannya. Dia memberitahu pria itu bahwa dia kembali dikurung. Jadi, untuk membuat gadis itu senang, Aceh membuat gadis itu tersenyum lebar dengan kata-kata humorisnya. Kemudian dia berjanji akan membawa Barbie jalan-jalan besok. Keesokan harinya, Aceh datang sesuai janji. Dia membawa gadis itu ke pantai yang sepi. Mereka bersama-sama menerbangkan layang-layang, berbagi makanan bersama, bermain dan bercanda di atas rumput. Mereka menghabiskan banyak momen berdebar-debar. Perhatian dan perawatan pria itu yang sangat teliti membuat gadis itu terjebak dalam perasaan ini dan tidak bisa keluar. Suatu hari, Barbie merasakan cinta yang lebih dalam daripada yang pernah dialami selama puluhan tahun. Cinta itu seperti minuman manis yang lezat, mengguyur hatinya, membuatnya merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun setelah pulang ke rumah, ibunya memperkenalkan seorang pemuda kaya yang berasal dari keluarga berada kepada Barbie. Dan untuk mengakhiri hubungan putrinya dengan pemuda nakal itu, dia setuju putrinya pergi berbelanja dengan anak kaya itu. Namun dia belum tahu bahwa saat ini, Aceh telah menguasai seluruh hati putrinya. Jadi Barbie hanya bisa menggunakan alasan pergi menonton film dengan teman-temannya untuk menghindar. Dan pria itu juga menyadari sesuatu yang aneh. Kemudian hanya bisa pergi dengan diam. Perilaku gadis itu tanpa sengaja kembali membuat ibunya marah. Dan di bawah tekanan wanita itu, ayah Barbie harus menemukan Aceh. Terima kasih. Telah menonton.